Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya baik-baik saja. Nah, di sini ada yang tidak masuk? Oh, Ulfiani ya, Ulfiani sakit. Mari kita doakan Ulfiani agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak akan menjelaskan kepada teman-teman. Sebentar, Bapak mau share screen dulu. Udah muncul anak-anak share screen Bapak? Pak. Ya. Di sini kelas 6 semester 1 temanya tokoh dan penemuan. Subtema penemu yang mengubah dunia, pembelajaran ketiga. Nah, di sini Bapak tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kepada kalian tentang protokol kesehatan 3M. Apa saja itu 3M? Ada yang Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Iya, betul. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kenapa kita harus seperti itu? Agar kita mengurangi jumlah kenaikan kasus COVID-19. Nah, ternyata kan di negara kita ini, COVID-19 ini sudah makin merajalela. Nah, cara mencegahnya itu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, kerumunan, dan menghindari kerumunan. Nah, di sini selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Indikatornya di sini yang pertama ada mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan laporan rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Kemudian, siswa menyajikan laporan hasil percobaan pada aplikasi Google Classroom tentang rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Nah, di sini rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis listrik. Bapak minta Dela untuk membacakannya. Baik, Pak. Jenis-jenis rangkaian listrik. Yang pertama ada rangkaian seri adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau seri. Baterai dalam senter umumnya disusun dalam rangkaian seri. Yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Yang ketiga, rangkaian campuran. Iya, terima kasih Dela telah membacakan. Nah, jenis-jenis rangkaian listrik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri
yaitu disusunnya secara sejajar. Kemudian rangkaian paralel. Paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Kemudian rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran di sini antara seri dan paralel itu disatukan atau dipadukan. Iya. Di sini ada contoh rangkaian seri listrik, contoh rangkaian listrik seri. Nah, seperti yang tadi dibacakan oleh teman kita Della, contoh rangkaian listrik seri itu sejajar. Nah, sama seperti gambar di depan kita ini. Jadi, ketiga lampunya itu sejajar disusunnya. Kemudian baterainya hanya satu. Kenapa rangkaian listrik seri ini sejajar? Karena rangkaian listrik seri memang sejajar. Kalau paralel bisa beracakan. Selanjutnya, ada kelebihan rangkaian seri. Bapak meminta Reka untuk membacakannya. Reka. Oh ya udah. Kelebihan rangkaian seri. Adapun kelebihan rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena rangkaian seri itu disusunnya sejajar, jadi nggak perlu banyak kabel. Yang kedua, biaya pemasangan lebih murah dan lebih mudah. Nah, kalau rangkaian seri kan tadi kan sejajar, jadi nggak perlu nggak beraturan. Jadi tinggal disusun aja lampunya sesuai susunannya. Yang selanjutnya ada meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tidak tetap dilalui besar arus yang sama. Nah, jadi arus dari baterai itu meskipun bebannya tidak sama, tetapi arus yang baterainya itu sama ketiga lampu yang ini yang tadi. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalkan arusnya itu dari baterai, nah menghantarkan arus ini ke ketiga lampu ini, meskipun beban 1 dan beban 2 berbeda, tetapi arusnya itu sama saja. Maksudnya besar arusnya itu sama saja. Nah, yang selanjutnya ada kekurangan rangkaian seri. Adapun kekurangan rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Yang kedua, lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa nyala sama terang. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda, tergantung besarnya hambatan. Nah, yang selanjutnya di sini ada contoh rangkaian listrik paralel. Bisa dilihat seperti gambar di depan. Contoh rangkaian listrik paralel ini seperti ini. Baterai, kemudian lampunya itu, ketiga lampunya itu. Nah, di sini ada kelebihannya dari rangkaian paralel. Adapun kelebihan rangkaian paralel adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh lampu yang dirangkai paralel akan nyala sama terang. Kemudian, jika salah satu padam, lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Nah, kalau rangkaian seri itu kan jika satunya padam, semua ikut padam. Tapi kalau rangkaian paralel tidak. Jika satu padam, yang lain tidak akan padam atau mati lampunya. Nah, di sini ada kekurangan rangkaian listrik paralel. Adapun kelemahan rangkaian paralel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kabel yang dibutuhkan lebih banyak sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada instalasi rangkaian seri. Kenapa kita dikatakan seperti itu? Karena ya seperti contoh di sini. Dia itu sangat banyak membutuhkan kabel, kemudian lampu. Jadi biayanya itu lebih mahal daripada rangkaian listrik seri. Kemudian waktu yang kita gunakan juga lebih lama.
untuk menyusun rangkaian paralel. Nah, yang selanjutnya contoh rangkaian campuran. Nah, contoh rangkaian campuran di sini ini antara rangkaian seri dan paralel disatukan. Nah, jadi bisa kita lihat dari gambar di sini, ketiga lampu ini sejajar. Berarti ketiga lampu ini merupakan rangkaian listrik paralel. Kemudian ke seri. Kemudian jika ini lampu yang di pertama ini jika disatukan ke sini menjadikan listrik rangkaian paralel. Kenapa dikatakan seperti itu? Jadi itu rangkaian campuran ini gabungan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Jadi dinamakan rangkaian listrik campuran. Nah, sekian dari Bapak. Jangan lelah untuk belajar karena kesuksesan berawal dari kepahitan yang didasari dengan kesabaran. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.